Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nazir Alamdia Rasyada atau bisa dipanggil Ariel dengan NIM 3851. Kali ini saya ingin membuat video mengenai kris DM penggunaan estimasi dalam khususnya linear regression dalam memprediksi waktu pengantaran pizza. Kita langsung masuk aja. Kita punya konteksnya. Jadi Ben itu seorang manajer operasional yang menawarkan layanan pengantaran makanan ke rumah pelanggan. Jadi band ini punya tantangan dalam memastikan pengantar pizza. Dia terutama saat jam sibuk ya, banyak keluhan dari pelanggan terkait pengiriman terlambat. Nah ini tuh mengaruhi kepuasan dan loyalitas pelanggan. Jadi band tuh sadar gitu, dia perlu pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi waktu-waktu tempuh dalam pengiriman atau apa. Jadi jadi dia punya data yang mencakup informasi jarak, jumlah pesanan, dan jumlah lampu lalu lintas. Nah, ketiga ini nanti digunakan untuk membantu mengoptimalkan rute pengiriman, lokasi sumber daya, dan prediksi waktu pengantaran. Kita masuk ke, karena ini ke SDM, kita masuk ke business understanding. Nah, menggunakan tiga data tadi, Ben memutuskan menggunakan metode linear regression untuk memprediksi waktu tempuh ya, berdasarkan data historis atau data lampau. Jadi ketiga ini nanti akan menghasilkan dengan tujuan menghasilkan perkiraan waktu pengantaran agar lebih akurat untuk mengoptimalkan rute pengiriman dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Kita masuk ke data understanding. Oke, data source. Datanya itu didapat dari aplikasi pemesanan pizza online dengan kita punya tiga atribut yaitu jarak dalam bentuk kilometer, jumlah pesanan, jumlah lampu lalu lintas, dan waktu tempuh sebagai label ini dalam bentuk menit. Oke, kita langsung masuk ke Altera Studio-nya. Pertama kita baca dulu datasetnya. Oh, sorry, akan saya jelaskan kenapa datanya terbagi jadi dua. Sebenarnya band itu punya datanya ada 40 ya, ada 40 gini, 40 dalam data science itu namanya kita split, train test split. Jadi 30 sebagai training dengan metode model linear regression dan 10-nya sebagai testing, sebagai perbandingan apakah si model tuh akurasinya berapa tinggi gitu. Nanti akan saya tunjukkan ya. Jadi kita pokoknya kita split dua, train ini nanti akan digunakan linear regression dan test sebagai perbandingannya. Waktu tempuhnya kita lihat seberapa akurat gitu. Langsung masuk aja. Pertama paper off dulu, duanya training dan ini testing. Kita sambungkan. Kita di sini set labelnya, label yang mana biar nggak kebingungan. Oh, sorry, ini belum dimasukin. Nah, ini ya, ada jarak tadi, jumlah pesan, dan lampu lalu lintas, dan ini sebagai label nantinya. Ada 30, next. Kita nggak perlu masuk data preparation karena udah bersih ya. Ada basic value sama sekali, no problems. Ini sama. Kita testing. Lanjut ya. Ini kita set labelnya di waktu tempuh sesuai tujuan kita ya. Sorry, tempuh. Oke, pertama kita modeling dulu ya, data model ke tahap keempat, ke linear regression. Oke, nih kita coba cari tahu dulu cara penggunaan rumusnya. Nah ini kan kita sudah set sebagai label nih, nah jadi hijau kan. Nah ini sebagai label, di sini ya sebagai label kita udah set di set flow. Terus ini, nah jadi kita dapat standar deviasi error, standar deviasi koefisien segala macamnya. Kita abaikan dulu, kita masuk ke description. Nah di sini kita bisa melihat penggunaan rumusnya ya, 2,070 atau 2,7 dikali jarak, misalnya jaraknya 3 kali 3 terus ditambah dengan ini dikali jumlah pesanan 1,
terus ditambah jumlah lalu lintas nih, kalau ditambahin ya, terakhir dikurang. Nah, kira-kira begitu penggunaan rumus linear regression ya. Nah, kita ini udah masuk ke data evaluation ya. Jadi ini data apa namanya, modelingnya. Kita masuk ke data evaluation. Jadi kita ingin tahu seberapa akurat sih linear regression kalau kita pakai di data training dan testing. Modelnya kita masuk ke tahap 5 ya ini ya. Bisa. Oke, terus kita workload regression. Nah, jadi ada 10 ya ini di data testing. Dari data testing kan ini kan. Nah, ini data training nih, menghasilkan prediction segini. Ada 10 kan, bener kan? Terus sorry. Nah, perbedaan waktunya itu nggak terlalu besar. Jadi kita memprediksi 9,935. Tapi waktu aslinya itu 10. Ini cuman kayak 0,65 gitu. Terus ini ada 2 menit bedanya, ini sekitar 0, something detik, 0 beberapa detik gitu. Ini 2 menit, ini 4 menit, ini 3 menit, 8 menit. Ini paling besar tuh 8 menit. 3 menit, 2 menit, 5 menit, 2 menit, terus 7 menit. Jadi paling besar itu 8 menit ya. Jadi sekitar beberapa detik sampai 8 menit ya paling lambat. Paling buruk gitu, paling prediksi paling jauhnya. Jadi orang nunggu tuh sekitar 8 menitan lah anggapannya. It's not bad, ini nggak terlalu buruk-buruk banget ya. Cukup bagus sih, cukup oke. Masuk ke performance factor. Nah, ini RMSE nya 4. Semakin mendekati 0 semakin bagus. Ini 4 tuh sudah masuk bagus ya, tidak terlalu besar gapnya gitu. Ini gapnya tidak terlalu besar. Ini malah bisa dibilang bagus lah ya, cuman sekian detik doang itu dari 10 menit. Oke, nah ini kan berdasarkan data lampau, ini data yang sudah ada gitu. Nah, kita sekarang akan masuk ke data yang apa yang ngomongnya belum ada gitu, belum data lapangan lah ya. Ini kan data yang sudah historis, data yang lampau. Kita hapus. Jadi kita udah tahu bahwa modelnya itu cukup akurat ya. Kita gunakan kita data score ya, data score. Jadi data score ini tidak memiliki label. Nah, ini cuma ada 3 kan, cuma ada atribut aja. Nah, kita ingin nanti di kolom keempatnya itu estimationnya, waktunya. Ini tuh data lapangan atau data yang sedang terjadi saat ini, bukan besok. Ini data masa depan lah ya, makanya data bukan data yang kemarin atau minggu lalu atau bulan lalu semacam ini, data yang lapangan sekarang gitu. Anggap aja kalau kita mau integrasikan ke sistem. Nah, ini data score ya, data score ini anggap aja gini. Udah tadi. Nah, langsung masuk. Maaf. Oke. Nah, jadi ini kan tadi ada 5 ya. Data score saya punya di sini. Masalahnya. Sorry. Score ya ada 5 ya. Nah, di sini nanti sebagai waktu prediksinya. Dan kita sudah run. Nah, ini ada 5 ya benar ya, sama. Di data score tuh waktu prediksi kalau jaraknya 3 km dengan jumlah pesanannya 2, ini saya perbesar. Nah, kalau jaraknya 3, sorry, maaf. Kalau 3 km dengan jumlah pesanan 2 dan jumlah lalu 4, maka ada kemungkinan sekitar 0 sekian detik sampai 8 menit. Kira-kira segitu ya gapnya. Kira-kira sekitar 18 lah ya. Ini akuratnya itu 18. Paling oke itu 18. Paling buruk tuh berarti sekitar 26 menit lah ya mungkin. Ya. Lumayan lah ya. Ya lumayan cepet lah ya bisa dibilang. Nggak sampai sejam gitu. Nah, ini estimasi ketika jaraknya segini dengan jumlah pesan segini dan di malam segini sekitar 26 menit. Ini kan dalam waktu 60 menit ya. Ini 24 menit, 16 menit, 26 menit dengan waktu terburuk ini tuh 24 menit. Terus ini tuh 34 ya.
semacamnya. Jadi kita udah ketemu nih data lapangannya. Kalau misalnya kita besok mau nganter nih 2 kilometer dengan jumlah pesannya ada 5 misalnya, dengan jumlah lampu lintasnya ada 6, ya mungkin akan sekitar 26 menit lebih sedikit gitu waktu pengantarannya. Nah, kira-kira gitu penggunaan estimasi dalam studi kasus kali ini ya, pengantaran pizza. Kira-kira begitu yang ingin saya update. Itu lupa eh, oke, kira-kira begitu. eh, Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.